Hai Vela, selamat datang di Buku Heo. Buku Heo adalah segmen baru yang aku buat nih. Di sini kamu bisa membaca cerita-cerita fiksi yang aku tulis sendiri dan tentunya baru aku publish pertama kali di sini. Nantinya segmen Buku Heo akan tersedia playlistnya. Tinggal kamu cari aja dan baca cerita-ceritanya yang tersedia di situ ya. Yaudah yuk kita langsung aja baca cerita yang pertama. Kamu bisa dengerin aku baca ceritanya buat kamu, atau kamu bisa juga silent reading, alias baca dalam hati pakai ekspresi dan gaya baca kamu sendiri. Miju adalah seorang gadis yatim piatu yang berasal dari kota Sluya, negeri Potata. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat dia baru berumur 2 tahun. Dia lalu dirawat dan dibesarkan oleh neneknya yang biasanya dia panggil Nek Mia. Nek Mia menafkahi cucunya dengan berjualan roti joli, yaitu roti kayu manis dengan irisan selai buah wolberry dan taburan kacang loka khas negeri Potata. Walaupun hidup susah, Nemia tetap berusaha agar Miju bisa bersekolah sehingga nanti ketika dewasa dia dapat hidup mandiri. Pulang sekolah, Miju selalu membantu Nemia membuat roti joli. Begitulah kegiatannya setiap harinya. Saat Miju lulus sekolah menengah atas, Nemia pun meninggal karena usia tua. Miju sangat kehilangan sosok nenek yang sangat berjasa baginya. Dia menyadari kalau dia sekarang hidup sendiri. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang tersisa. Miju memutuskan untuk menjual rumah tua peninggalan almarhum Nemia. Lalu dia menyewa sebuah kamar kecil dengan harga murah untuk tempat tinggal barunya. Untuk bertahan hidup, setiap harinya Miju berjualan roti joli di pasar malam Holika. Roti joli Miju laris terjual ketika kota Sluya mengadakan festival bulan purnama atau perayaan lainnya di pasar malam Holika. Banyak orang datang mengunjungi pasar malam Holika dan membeli aneka jajanan termasuk roti jolinya Miju. Tetapi ketika hari biasa dan sedang tidak ada festival, roti joli Miju hampir tidak ada yang beli. Dia pun sering merugi karena roti dan bahan-bahan lainnya terbuang dan uangnya semakin menipis. Ditambah lagi dia harus membayar uang sewa kamar dan beberapa pengeluaran lainnya. Dia benar-benar kehabisan uang. Pada suatu malam, Miju pulang dari berjualan dengan hati yang sedih karena lagi-lagi roti jolinya tidak laku terjual. Entah bagaimana nasibnya di esok hari. Karena frustrasi, Miju pun meluapkan amarahnya sambil berteriak, "Mengapa malang sekali nasibku? Seandainya ada keajaiban untukku malam ini dan hidupku bisa lebih beruntung. Aku ingin roti joliku terjual setiap hari." Setelah puas berteriak, Miju lanjut berjalan pulang dengan langkah lunglai menuju kamar sewaannya. Tibanya di sana, dia merogoh tasnya untuk mengambil kunci pintu kamar. Tiba-tiba, Miju melihat seekor kucing hitam berdiri di depan pintu kamarnya. Entah dari mana datangnya kucing hitam itu. Dia mengeong terus-menerus. Miju menatapnya gemas, lalu berjongkok untuk mengelusnya. Dia melihat bahwa kaki kiri kucing itu terluka. Tanpa menunggu lama, dia menggendong kucing hitam itu dan membawanya masuk ke kamarnya. "Kasian sekali kamu, Pus. Ini aku punya sekotak kecil susu, buat kamu aja ya," ucap Miju sambil membuka kotak susu itu dan menuangkan isinya ke mangkuk kecil, lalu memberikannya ke kucing itu. Si kucing pun langsung menikmati susu yang diberikan untuknya. Kemudian Miju mengambil obat merah dan perban untuk mengobati luka kucing hitam itu. Saat membalut luka si kucing dengan perban, dia memperhatikan bahwa di leher si kucing terdapat kalung bel kecil berwarna emas. Sungguh kalung yang cantik menurutnya. Akhirnya di malam itu, dia membiarkan si kucing tertidur di sudut kamarnya. Saat bangun di pagi hari, Miju teringat pada kucing hitam yang dia rawat semalam. Dia berdiri memeriksa sudut kamarnya. Ternyata kucing itu tidak ada di situ. Kemudian dia memeriksa sekeliling kamarnya. Kucing itu juga tidak ada. Entah menghilang kemana kucing hitam itu. Miju merasa aneh karena pintu dan jendela kamarnya tertutup rapat. Bagaimana caranya kucing itu bisa keluar dari kamarnya?
Namun Miju tidak mau terlalu memusingkan keberadaan kucing itu karena sebenarnya dia masih mengantuk dan ingin kembali tidur. Di sore hari, Miju bersiap-siap untuk pergi berjualan ke pasar malam Holika. Saat dia berjalan keluar ke arah pintu kamar, tanpa sengaja kakinya menginjak sesuatu. Dia lantas berjongkok dan tangannya meraih benda yang tadi diinjaknya. Ternyata benda yang tadi Miju injak adalah kalung bel emas milik si kucing hitam. Tanpa banyak berpikir, dia membuka tasnya dan memasukkan kalung itu ke dalamnya. Miju berpikir mungkin jika suatu hari nanti dia bertemu lagi dengan kucing hitam itu, dia pasti akan mengembalikan kalung itu padanya. Kemudian berangkatlah dia ke pasar malam Holika untuk berjualan. Setibanya di pasar malam Holika, Miju bersiap-siap membuka lapak roti jolinya. Ditatanya dengan rapi, roti kayu manis, selai wolberry, kacang holka, dan bahan-bahan lainnya di atas gerobak miliknya yang selalu dia titipkan di area pasar malam. Setelah itu Miju mulai berteriak menawarkan roti jolinya. Roti joli Miju, rasanya enak, harganya 5 kos aja. Yuk dibeli. Roti joli Miju, rasanya enak, harganya 5 kos saja. Yuk dibeli. Saat itu adalah hari biasa, tidak ada perayaan atau festival bulan purnama. Namun tumben sekali pasar malam Holika sangat banyak pengunjung. Sungguh berbeda kondisinya dengan hari-hari sebelumnya yang rata-rata sepi pengunjung. Lapak roti joli Miju pun jadi ramai pembeli. Hanya dalam hitungan 2 jam saja, roti jolinya sudah habis terjual. Dia tidak menyangka secepat itu dagangannya laris. Selesai berjualan, Miju segera pulang untuk membeli persediaan bahan roti. Dia biasanya berbelanja di toko Kuropi, toko bahan kue langganannya. Toko Kuropi merupakan toko bahan kue legendaris yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun di kota Sluya. Toko ini terkenal karena bahan-bahan kuenya yang lengkap dan harganya yang terjangkau. Karena inilah Miju senang sekali berbelanja di sini. Miju membeli banyak sekali persediaan tepung, gula, susu, bubuk kayu manis, selai, dan bahan lainnya. Kemudian dia ke kasir untuk membayar belanjaannya. Petugas kasir yang bernama Pak Samo menyapa Miju dengan ramah. Veilovra Miju, kamu belanja cukup banyak ya hari ini. Dengan tersenyum, Miju menjawab, "Veilovra Pak Samo." "Iya nih Pak, persediaan bahan roti saya habis. Jadi saya harus membeli persediaan baru lagi. Roti joli saya hari ini laris terjual loh Pak." Pak Samoh pun menjawab, Very bae Miju, kamu hebat sekali. Bapak bangga sama kamu. "Olaja Pak Samoh," ucap Miju. Saat membayar, Pak Samoh memberitahu Miju kalau dia mendapatkan voucher belanja dari toko Kuropi karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun toko legendaris itu. Oh ya Miju, hari ini toko Kuropi berulang tahun yang ke-56. Sebagai ungkapan terima kasih kami akan memberikan voucher belanja senilai 50 kos untuk pelanggan setia kami yang datang berbelanja di hari ini. Kebetulan sekali kamu belanja hari ini, jadi kamu juga mendapatkan voucher belanja tersebut. Miju pun menerima voucher itu dengan gembira dan mengucapkan terima kasih pada Pak Samo dan juga toko Kuropi kesayangannya. Di jalan pulang, Miju masih diliputi rasa bersuka. Dia merasa telah menerima keberuntungan beruntun di hari itu. Hari demi hari, penjualan roti Miju semakin meningkat. Bukan hanya pelanggan lama yang setia membeli roti jolinya, tapi pelanggan baru pun banyak yang berdatangan. Roti joli Miju menjadi terkenal di pasar malam Holika. Sekitar 6 bulan berjualan roti joli, Miju berhasil meraup keuntungan besar. Bukan hanya keuntungan dari berjualan di pasar malam Holika, dia juga mendapat untung besar dari banyaknya pesanan roti joli dari pelanggan setianya yang sedang mengadakan pesta atau acara lainnya. Miju sampai harus mempekerjakan 3 orang karyawan untuk membantunya mengurus pesanan. Karena usaha roti jolinya bertambah maju, Miju berencana untuk menyewa tempat di area kota Sluya untuk membuka toko roti impiannya. Nantinya,
Dia ingin menjual aneka jenis roti manis, bukan hanya roti joli. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk membuka toko roti impiannya karena dia belum cukup mahir untuk membuat jenis roti lain selain roti joli. Dia juga tidak mempunyai resep roti andalan. Untuk mewujudkan impiannya itu, dia tentu harus mulai belajar membuat berbagai jenis roti dulu. Selama sebulan penuh, dia selalu berusaha membuat sendiri resep roti manis, tetapi dia belum berhasil. Ada beberapa bahan roti yang kurang pas menurutnya. Akhirnya, setelah beberapa bulan belajar membuat resep roti, Miju mulai merasa lelah dan jenuh. Dia tidak tahu lagi bagaimana caranya membuat resep roti manis yang hasilnya benar-benar enak. Dia pun memutuskan untuk istirahat sejenak dari proses belajarnya. Dia memilih untuk fokus berjualan roti joli saja dulu di pasar malam Holika. Tahun pun berganti. Bulan purnama kembali muncul di kota Sluya. Langit malam terlihat lebih cerah karena diterangi sinar bulan. Daun-daun mulai berubah warna menjadi kekuningan dan hembusan angin terasa lebih dingin di kulit. Kota Sluya mengadakan kembali festival bulan purnama di pasar malam Holika. Semua warga kota Sluya bersemangat menyambut kemeriahan festival ini. Miju dibantu para karyawannya berjualan dengan gigihnya di pasar malam Holika. Banyak pengunjung festival mengantri untuk membeli roti jolinya. Di tengah sibuknya melayani pembeli, Miju tanpa sengaja melihat kilatan cahaya di bawah pohon gohi yang terletak di ujung area pasar malam Holika. Miju sungguh penasaran dengan kilatan cahaya itu. Dia memanggil salah satu karyawannya untuk menggantikannya melayani pembeli. Dan dia segera berlari ke arah pohon gohi untuk mencari tahu. Setibanya di area pohon gohi, Miju menemukan bahwa kilatan cahaya itu berasal dari mata seekor kucing hitam. Miju pun terkejut. Dia langsung teringat pada kucing hitam yang pernah singgah di kamarnya tahun lalu. Dia selalu merasa si kucing hitam itulah yang membawa keberuntungan untuknya. Dia menatap kucing hitam di bawah pohon gohi itu dengan rasa penasaran. Kemudian dia mendekati kucing itu dan mengelusnya sambil berkata, "Huba is benaka." Kucing hitam itu mengeong 3 kali seolah menjawab sapaan Miju. Miju menggendong kucing hitam itu sembari menelusuri kaki kiri si kucing. Apakah ada bekas luka di situ? Karena seingat Miju, kucing hitam yang dulu dia temui mempunyai luka yang cukup besar di kaki kirinya. Saat pelan-pelan ditelusuri, Miju akhirnya menemukan bagian bekas luka itu. Dia bahagia sekaligus terharu bisa bertemu kembali dengan kucing hitam yang singgah di kamarnya tahun lalu. Dia memeluk kucing hitam itu. Dia pun teringat pada kalung bel emas milik kucing hitam itu yang selama ini dia simpan di dalam tasnya. Miju segera membuka tas dan mengeluarkan kalung bel emas itu. Lalu dia mencoba memakaikan kalung bel emas itu ke leher si kucing hitam. Namun, si kucing hitam tampak menolak untuk memakai kalung itu. Si kucing hitam malah turun dari gendongan Miju dan berjalan ke arah luar pasar malam Holika. Si kucing hitam seolah mengisyaratkan Miju untuk berjalan mengikutinya. Miju pun tanpa sadar mengikuti langkah si kucing hitam. Entah kemana kucing itu membawanya. Saat berjalan, Miju seperti mendengar si kucing hitam secara ajaib mengucapkan sebuah mantra. Gum Abragum. Seketika itu juga, Miju merasa bahwa si kucing hitam memindahkan mereka ke dimensi lain, seperti dibawa ke suatu tempat yang berbeda. Di situ Miju melihat sebuah papan nama jalan bertuliskan Jalan Levika. Jalan Levika ini tampak asing baginya. Dia tidak pernah tahu kalau di kota Sluya terdapat jalan itu. Si kucing hitam menuntunnya masuk ke Jalan Levika dan menuju ke sebuah pondok kecil. Pondok kecil itu berwarna coklat muda dengan sebuah pintu hijau di bagian tengahnya. Mereka berdua berdiri tepat di depan pintu pondok kecil itu. Si kucing hitam mengeong sebanyak 3 kali. Tiba-tiba, pintu hijau itu terbuka dan keluarlah seorang kakek bertubuh kurus dengan rambut pendek beruban
serta memakai kacamata. Dia mengenakan kaos putih dan celana kotak-kotak coklat. Kakek itu melihat ke arah si kucing hitam dan berkata, "Akhirnya kau berhasil membawanya, Arkulus." "Feriba." Si kucing hitam kembali mengeong 3 kali untuk merespon ucapan kakek itu. Miju pun akhirnya mengetahui bahwa si kucing hitam misterius itu bernama Arkulus. Kakek itu lalu mengalihkan pandangan ke arah Miju. Dia menyapa Miju dengan ramah. Hova isbenaka Miju, selamat datang di pondok kecil kami. Mari silakan masuk. Ucap si kakek sambil membuka lebar pintu pondok kecilnya. Saat Miju masuk ke dalam pondok, Miju terkejut dengan apa yang dia lihat. Ternyata ukuran ruangan di dalam pondok super duper besar. Di situ dia melihat ada banyak sekali makhluk bersayap warna-warni berukuran kecil. Makhluk-makhluk bersayap itu sangat bercahaya dan masing-masing mereka memegang sebuah bola kristal. Mereka tampak seperti menonton sesuatu yang ada di dalam bola kristal itu. Miju tampak masih terpana dengan apa yang dia lihat. Sungguh ajaib dan mempesona. Si kakek segera memperkenalkan dirinya pada Miju. Nak, perkenalkan, namaku adalah Tuan Saba. Makhluk-makhluk bersayap itu adalah pasukan penangkap mimpi, atau biasa disebut Orin. Aku adalah pemimpin Orin, sedangkan pondok ini adalah tempat di mana Orin bekerja menggunakan bola-bola kristal untuk memantau setiap mimpi penduduk negeri Potata. Dan jika Orin menangkap mimpi yang paling murni, maka mimpi itu akan dikabulkan. Begitu ucap Tuan Saba. Tuan Saba menjelaskan juga tentang Arkulus, si kucing hitam misterius. Dia berkata, Arkulus adalah hewan utusanku. Aku akan mengutusnya kepada orang-orang yang mimpinya telah ditangkap dan dipilih oleh pasukan Orin. Karena itulah Arkulus mendatangimu untuk memastikan bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk dikabulkan mimpinya. Sekarang, silakan kamu mengembalikan kalung bel emas milik Arkulus. Kalung itu adalah token yang harus kamu tukarkan dengan hadiah yang akan kuberikan demi mewujudkan mimpimu. ucap Tuan Saba lagi. Walaupun masih sulit mencerna apa yang dia dengar, Miju menuruti perkataan Tuan Saba. Dia menyerahkan kalung bel emas itu dan memakaikannya pada leher Arkulus. Setelah itu, Tuan Saba menyuruh salah satu Orin untuk memberikan kotak emas yang telah dipersiapkan untuk Miju. Miju menerima kotak emas itu dengan hati-hati. Lalu Tuan Saba menyuruh Miju membuka kotak itu. Ketika Miju membuka kotak emas itu, Miju melihat sebuah buku tua. Dengan rasa penasaran, dia membuka buku itu dan seketika itu juga dia bergembira melihat apa yang tertulis di buku itu. Ternyata buku itu adalah buku resep ajaib untuk membuat aneka jenis roti. Resep ajaib itu adalah kunci agar dia bisa mewujudkan toko roti impiannya. Miju pun melompat kegirangan sambil memeluk Tuan Saba. "Oloja Tuan Saba, buku ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan. Aku akan menggunakannya dengan bijaksana." Selamat mewujudkan mimpimu, anakku. Aku percaya kamu pasti bisa. Ucap Tuan Saba sambil tersenyum. Tuan Saba pun meminta Arkulus untuk mengantar Miju pulang. Miju pun berpamitan pada Tuan Saba dengan rasa haru. "Oloja Tuan Saba, karena telah menangkap mimpiku. Aku tidak akan melupakanmu, Tuan," ucap Miju. Arkulus bergegas membawa Miju pulang dengan cara yang sama seperti saat datang. Akhirnya tibalah mereka di depan kamar sewaan Miju. Miju menatap Arkulus dengan hangat. Dia tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya dengan si kucing utusan. Dia mulai mengelus kucing hitam itu dan mengucapkan selamat tinggal. "Aku akan merindukanmu, Arkulus. Terima kasih sudah berkunjung di hidupku yang sendiri ini. Terima kasih buat keajaiban yang kamu hadirkan. Walaupun kamu akan pergi, aku tahu di Jalan Levika yang asing itu ada pondok kecil tempat kamu dan Tuan Saba yang selalu mengawasiku. Selamat tinggal, Arkulus," ucap Miju sambil berlinang air mata.
Arkulus mengayun 3 kali sebagai salam perpisahan, dan dia pun pergi menghilang. Miju menangis terseduh-seduh menyaksikan kepergian Arkulus sambil memegang erat buku resep ajaib di tangannya. Miju bertekad untuk mulai belajar lagi membuat aneka roti manis dengan menggunakan resep ajaib. Singkat cerita, setelah beberapa minggu melakukan percobaan, Miju berhasil membuat aneka roti manis dengan rasa yang sangat lezat. Ternyata akhirnya dia mengetahui satu bahan kunci dari resep ajaib yang dapat membuat rasa roti semakin enak. Bahan kunci itu adalah bubuk kir yang diolah dari biji bunga kir. Bubuk kir mengeluarkan rasa manis yang unik dan aroma yang sangat harum. Miju berhasil mendapatkan bubuk kir dengan membeli langsung dari petani biji bunga kir di desa Sherry, sebuah desa kecil di pinggir kota Sluya. Miju mencoba menjual roti-roti buatannya di pasar malam Holika, dan ternyata semua pelanggannya sangat menyukai rasa roti-roti itu. Jadi bukan hanya roti jolinnya yang populer, tetapi semua jenis roti manis buatan Miju juga disukai pelanggan. Karena kepopuleran roti buatannya, Miju berhasil membuka toko roti miliknya sendiri. Akhirnya mimpinya terwujud. Toko roti Miju menjadi toko roti paling populer di seluruh kota Sluya. Berkat pertemuannya dengan Arkulus, si kucing misterius, Miju mendapatkan keajaiban yang mengubah hidupnya. Ternyata keajaiban bisa dia dapatkan ketika tetap berbuat baik, walaupun di saat hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Sekian dengan bacaan cerita kali ini. Kalau kamu suka cerita ini, silakan subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.